1992 itu adalah era yang belum begitu mengenal namanya digital internet. Ini Ya, karena memang di era Merdeka Belajar memang harus seperti itu. Lingkungannya harus aman, nyaman, sportif, itu ya. Gak mudah, ini tantangan tersendiri juga bagi saya sebagai pengawas. Karena itu saya tuh berusaha dengan ngajak ngobrol itu, mengajak guru ngobrol refleks. Alur Podcast, tempatnya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali menyapa melalui secara virtual ini, melalui Alur Podcast. Tentu bincang-bincang kita tidak lain daripada soal pendidikan. Ya. Ini amat penting. Jadi kita saya misalnya sebagai seorang yang beragama Muslim, Bu, izin Bu ya, itu ada pesan khusus dari baginda Nabi. Ketika Anda ingin bahagia, selamat di dunia, sukses di dunia, maka harus dengan ilmu. Ya. Ketika Anda ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, juga harus dengan ilmu. Dan ingin mendapatkan dua-duanya, tetap harus dengan ilmu. Jadi investasi ilmu ini sangat luar biasa. Maka sahabat saya, Alur Podcast di mana saja Anda berada, sangat beruntung kita kembali pada sesi ini dalam sebuah materi yang sangat menarik. Kita akan berbincang-bincang tentang peran pengawas sekolah di era Merdeka Belajar. Pak, ini sangat luar biasa ya. Bagaimana kita secara ini melihat Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai pengawas ya. Dan di era Merdeka Belajar saat ini. Nah, alhamdulillah di studio ini ya sudah hadir narasumber kita yang tentu cukup kita kenal ya. Beliau adalah pengawas pendidikan menengah di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Beliau adalah Dr. Anda Lili Rosnawati MPD. Selamat datang, Bu. Ya, selamat sore. Saya sebagai host Arifuddin Jalil mengucapkan terima kasih banyak ya atas kesiapan. Kita tahu Ibu ini sangat sibuk sebetulnya. Ya. Ya, diberikan tugas utama melakukan pengawasan pendidikan di skop Kepri. Ya, karena sekolah lebih banyak di Batam, tentu banyak di Batam gitu Bu, seperti itu. Tapi kadang-kadang bisik-bisik saya dapat informasi, kadang-kadang juga ditugaskan oleh Mas Menteri, kadang di Pekanbaru ya, kadang mungkin di Jambi atau daerah Sumatera lainnya. Karena beliau tentu dipercaya karena punya kapasitas. Amin. Baik, Ibu Lili, sekali lagi saya berbahagia bisa bertemu dengan Ibu, bisa bincang-bincang, dan nanti menyapa dari seluruh pemirsa kami dari Alur Podcast. Kembali kepada tema kita, Bu ya. Ini menarik, Bu, ini peran pengawas sekolah di era Merdeka Belajar. Ini sangat luar biasa. Tentu Ibu punya pengalaman ya. Karena Ibu hadir di dunia pendidikan sejak tahun 1992. Betul. Seingat saya dan setahu saya, 1992 itu adalah era yang belum begitu mengenal namanya digital internet ya. Kita tidak pernah memegang handphone. Saya sebagai anak murid yang ketika itu, izin Bu Lili, saya masih sekolah di SMA ya, ketika itu kelas 2 kalau tidak salah gitu, seperti itu. Sama sekali tidak mengenal dengan internet, digital, apalagi memegang handphone seperti ini. Itu tidak pernah kita rasakan. Bahkan ketika saya kuliah, ini tanpa malu-malu Bu ini, saya masih menggunakan mesin ketik 11 jari Bu ya, seperti itu. Nah, belum memakai komputer, sangat terbatas Bu. Itu sudah kuliah 94 ke atas Bu. Membuat skripsi, tugas makalah dan lain sebagainya. Yang menggunakan internet secara luas ketika itu adalah orang-orang tertentu. Ya mungkin Pak Rektor, Pak Dekan, dan guru-guru besar yang lainnya. Tapi kalau mahasiswa masih dihitung jari. Mungkin kalau orang tuanya kaya gitu ya, seperti itu. Nah, ini tentu Ibu yang punya pengalaman sebagai tenaga pendidik ya, guru ketika itu, tentu pola cara pengawasan berbeda Bu ya. Di era dulu zaman 90-an sampai ya 90-an lah sampai tahun 2000. Dan di era saat ini, yang mana ya orang begitu akrab dengan namanya handphone, smartphone, ya era digital, komputerisasi ya.
TIK dan lain-lain sebagainya. Saya kadang lupa dompet itu lebih cocok daripada lupa handphone. Iya kan? Kalau lupa dompet itu bisa kemana-mana kan seperti itu. Dengan ada handphone. Nah betul. itu. Nah mungkin Ibu Lili bisa di sesi kali ini, Ibu bisa sedikit menjelaskan tentang perbedaan pengawasan di era dulu Ibu sebelum digitalisasi dengan era sekarang. Itu seperti apa signifikan perbedaannya Bu dalam hal pengawasan pendidikan ketika itu dan saat ini? Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Arief ya. Saya juga berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa sharing ya di sesi ini. Sama-sama. Jadi memang di paradigma kepengawasan ya, ada hal yang cukup signifikan yang berbeda. Kalau dulu mungkin sebagian yang sekarang tuh ketika memandang pengawas sekolah itu seseorang yang harus ditakuti gitu ya, ditakuti, dihindari kalau kita belum siap. Misalnya kalau guru kan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP belum siapnya ada pengawas mau datang nih. Nah itu cenderung cari alasan jangan sampai berpapasan dengan pengawas kalau datang ke sekolah. Nanti ditanya RPP-nya di mana. Jadi cenderung menghindar. Karena dianggap kita ini dulu mungkin ya lebih ke sifatnya pengendali administratif. Pengendali administratif, kemudian sifatnya lebih direktif, lebih dominan satu arah dari kita memberikan arahan gitu ya, instruksi gitu. Terus ngoreksi kesalahan gitu kan. Nah, kalau di era Merdeka Belajar ini, pengawas itu diharapkan ya ini pengawas yang bisa menolong, pengawas yang bisa memberdayakan kepala sekolah dan guru-gurunya. Jadi membantu sifatnya menolong kepala sekolah dan gurunya. Nah, kalau di era Merdeka Belajar ini kan ekosistem belajar yang harus dibangun di era Merdeka Belajar itu adalah ekosistem belajar yang aman, nyaman. Inklusif, artinya tidak boleh ada satupun anak yang kita tinggalkan karena dia nggak bisa. Harus kita layani kebutuhan belajarnya. Aman, nyaman, suportif, inklusif, menyenangkan. Nah, saya sebagai pengawas, bagian dari ekosistem belajar ini, itu, Bu, tentunya kan harus bisa memberikan contoh ke kepala sekolah dan guru. Bagaimana sih caranya membangun lingkungan belajar, ekosistem belajar yang suportif, yang aman dan nyaman. Sementara kalau saya masih menampilkan diri sebagai orang yang dihindari ketika datang, gitu kan? Itu artinya saya belum memberikan contoh bagaimana bisa membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Guru dan kepala sekolah tidak safe dengan saya kalau saya tetap memposisikan diri seperti itu. Mereka tidak siap karena takut nanti dikoreksi, takut nanti disalah-salahin, takut nanti apalagi dimarahin. Kalau saya sih sebenarnya saya sih jarang marah sih sebenarnya sebagai pengawas. Tapi mungkin ada yang lain seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak banyak lagi karena kita diharapkan ini ya, jadi berubah peran kita sekarang. Sebenarnya perannya masih seperti itu, tapi pendekatan kita memberdayakan, menolong sifatnya. Jadi lebih ya lingkungan aman dan nyaman dan suportif. Jadi contohnya misalnya kemarin yang saya bagikan inspirasi kemarin itu, saya mencoba sekarang dengan mengajak ngobrol. Ngobrol dengan kepala sekolah dan guru. Apa sih kendala Bapak Ibu guru dalam melaksanakan misalnya di kurikulum Merdeka ini hal yang baru ya, pembelajarannya penilaian seperti apa, kepala sekolah apa sih yang kesulitan dalam merancang program yang berpihak kepada murid seperti apa. Jadi ngobrol, tapi ngobrolnya itu reflektif. Reflektif itu artinya kita melihat refleksi apa yang sudah kita lakukan, sejauh mana apa yang sudah berhasil, apa yang mungkin masih jadi kendala, masih jadi tantangan. Oke, ayo kita sama-sama menemukan solusi. Kadang-kadang solusi tidak selalu harus dari saya. Kalau saya yang selalu harus memberikan solusi, kadang-kadang solusi itu nggak pas dengan kepala sekolah atau guru karena mereka punya latar belakang yang berbeda-beda, punya pengalaman belajar yang masing-masing juga berbeda. Jadi kita menemukan solusi itu sama-sama lewat obrolan tadi, refleksi, sehingga nanti dari kreatif di situ muncul solusi yang masing-masing.
Nah, itu yang saya mulai mengajak begitu sehingga saya berharap dengan cara saya seperti ini ngobrol, lingkungan yang antara saya dengan kepala sekolah dan guru adalah lingkungan yang safe. Safe ya. Guru tidak ragu-ragu lagi mengemukakan masalahnya. Masalahnya gitu. Kalau guru tidak tahu, dia ngaku, Bu, saya nggak ngerti, Bu. Ada keterbukaan. Daripada menghindar, pengawas datang menghindar, akhirnya kan saya tidak bisa bantu mereka. Iya. Tapi dengan cara ini kepala sekolah akhirnya berani jujur, guru-guru berani jujur dan terbuka. Nah, saya mengharapkan pola interaksi saya dengan kepala sekolah dan guru itu juga akhirnya diterapkan juga interaksi kepala sekolah dan gurunya, guru dengan siswanya juga begitu. Aman, artinya safe. Apa yang Ibu Lili pendekatan kepada kepala sekolah sedapat mungkin idealnya kepala sekolah juga bagaimana kepada guru-gurunya gitu. Menjadi contoh juga guru kepada muridnya. Jadi ketika murid salah, murid tidak tahu, guru kepada jangan murid. Dimarahin. Jadi ketika guru belajar dengan murid harus ada rasa aman. Bukan rasa yang penuh rasa cemas, khawatir kena marah. Nggak bisa kena marah nih. Ngomong nggak tahu nih bakal kena omel nih sama gurunya. Gurunya galak. Akhirnya nggak ada yang berani ngaku kalau dia nggak bisa. Waduh, Jadi akhirnya nyontek punya teman supaya dia bisa. Padahal dia sendiri nggak bisa. Gitu. Karena di karakter kalau nyontek, Bu. Itu. Pelajar Pancasila. Ya, karena kadang-kadang mungkin juga terbawa dari ini ya, karena lingkungan relasi guru dan murid. Nah, itu harus relasi yang aman. Nyaman. Nyaman itu anak-anak harus bisa merasakan nyaman. Jadi ketika dia nggak bisa, dia harus merasakan bahwa gurunya akan selalu ada membantu mereka. Nah, saya kepada kepala sekolah dan guru juga harus begitu. Ketika kepala sekolah saya atau guru binaan saya mengalami kesulitan nggak bisa, mereka harus merasa nyaman bahwa ada pengawas yang akan selalu bisa membantu. Memberikan solusi. Nah, ini yang sekarang mulai saya menerapkan ini. Karena memang di era Merdeka Belajar memang harus seperti itu. Lingkungannya harus aman, nyaman, suportif, gitu ya. Kira-kira Bu Lili, model-model pendekatan semacam ini kepada sekolah, apakah itu sudah cukup masif dilakukan di berbagai sekolah-sekolah, baik di negeri maupun di swasta, Bu, misalnya? Kalau dari saya kan saya sudah coba memulai itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menular juga ya ke teman-teman ya. Karena memang karena izin Bu, karena bagi saya mencermati apa yang Ibu sampaikan cukup bersahabat dan sangat menggembirakan dalam pengelolaan pendidikan sebetulnya. Jadi sepertinya Ibu membuat sebuah cara pendekatan penuh dengan kekeluargaan, pertemanan gitu ya, sharing dan lain sebagainya. Jadi ada keterbukaan. Nah, saya ingin lebih jauh. Ini seperti apa kebaikan-kebaikan seperti ini itu bisa sampai kepada sekolah-sekolah negeri lainnya dan swasta juga seperti itu, karena saya memang melihat sesungguhnya banyak juga Bu, pimpinan kepala sekolah itu tertutup gitu Bu, seperti itu ya kan. Tertutup, tidak mau diintervensi cara pengelolaan dia menurut dia saja gitu, seperti itu. Nah, itu ingin kita seperti berapa sebarannya Bu ya tadi Kepri ini. Teman-teman pengawas kebetulan kan hampir semua pengawas kami. Ada berapa Bu pengawas di Kepri Bu? Kalau Kepri sekarang jumlah pastinya kemarin tuh sekitar 50 lebih ya. Tapi karena sudah ada beberapa pensiun ini kayaknya udah berkurang, kayaknya mungkin nggak sampai 50 lagi. Contohnya yang kami di Batam aja kekurangan pengawas. Oh begitu Bu ya. Yang SMA aja hanya 4 orang sekarang karena ada yang baru pensiun, ada juga yang baru meninggal gitu kan. Jadi tinggal 4 orang, sementara sekolah SMA yang kami harus dampingi ada 70 lebih. Jadi saya kira-kira mendampingi 70 sekolah di Batam Bu ya. SMA saja. Ya, SMA dan saja. Swasta. Paham. Jadi dibagi 4 ya kurang lebih saya mungkin ada teman yang hampir 20, saya mungkin 18 atau 19 sekolah. Yang idealnya sebenarnya satu pengawas itu 7 sekolah Bu ya. 7 sekolah idealnya. Ini Ibu cuma berempat, sekolahnya 70 gitu. Jadi kita hampir 20. Hampir 20, 19. Jadi izin ya teman-teman Alur Podcast. Wah, ini baru saya kebayang nih ya. Kebayang nih bagaimana sesungguhnya tugas berat ya amanah di Ibu sebagai pengawas yang punya kapasitas di situ. Makanya saya tadi mengajar Bu itu seperti apa pendekatan-pendekatan Ibu ini bisa direlasikan secara masif untuk secara menyeluruh ya kepada semua satuan-satuan pendidikan sekolah menengah yang ada di Batam, khususnya di Batam Bu, seperti itu. Karena Ibu ditugaskan di Batam gitu ya. Nah, itu menarik Bu seperti itu. Jadi ya
yang puji syukur memang semua pengawas yang terutama di Batam ya yang saya tahu itu semua sudah dilatih sih bagaimana menjadi pengawas yang di era Merdeka Belajar ini. Karena teman-teman hampir semua punya dampingan sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu sekolah yang jadi prototipe, yang jadi inilah pionirnya melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi kita sudah dilatih bagaimana sekarang kita sebagai pengawas harus bisa memberdayakan kepala sekolah dan guru. Jadi fokus kita memberdayakan kepala sekolah. Kepala sekolah yang berdaya nanti akan bisa memberdayakan, membuat guru jadi berdaya. Guru yang berdaya akan membuat murid jadi berdaya. Akhirnya sekolah itu akan jadi sekolah yang berdaya. Nah, dengan pola pengawasan kami yang itu, pengawas pemberdaya. Jadi kita tidak lagi main instruksi, main arahan atau pengendali administratif saja, tapi polanya memang sudah berubah. Jadi memang ada beberapa yang memang harus kami ini tingkatkan lagi kompetensi. Sebagai pengawas pemberdaya kan berarti kita dulu yang harus berdaya. Jadi kita dulu harus mengembangkan diri, baru kita bisa mengembangkan diri orang lain. Jadi pengembangan diri dan orang lain, pengembangan diri orang lain itu juga harus kompetensi yang harus kami kuatkan lagi. Terus sekarang ada kepemimpinan pembelajaran, kemudian ada kepemimpinan dalam manajemen sekolah, pengelolaan sekolah, leadership. Satu lagi apa ya? Ada 4 ya, saya lupa satunya lagi apa. Ya, nah ini yang kita harapkan bisa kita kita perkuatlah kompetensi pengawas di 4 kompetensi yang ini nih. Oke Bu, Ibu Lili, ini kan saya lihat ibu pengawas dengan sekolah penggerak, dengan kalau tidak salah kan kepala sekolah sekaligus bisa menjadi sekolah penggerak gitu Bu ya. Kepala sekolahnya yang diseleksi untuk jadi sekolah penggerak, kepala sekolahnya yang diseleksi. Kepala sekolahnya diseleksi untuk menjadi sekolah penggerak gitu seperti itu. Apakah di Batam khususnya misalnya, apakah itu sudah berapa persentase Bu yang sekolah-sekolah yang menjadi sekolah penggerak? Masih sedikit sih sekolah penggeraknya. Sekolah penggerak yang tahun pertama untuk SMA ada 4, tahun kedua ini ada 4 lagi 8 sekolah penggerak. Tapi di tahun kedua ini di 2022 sekolah yang sudah siap mau menjalankan kurikulum merdeka secara mandiri boleh mendaftar. Gitu. Jadi boleh, untuk jenjang SMA ada sekitar 23 SMA yang mendaftarkan diri secara mandiri untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, itu kan belum banyak. Artinya gini Bu, menurut saya separuh lah ketika sekolah penggerak sudah ini kan salah satu perpanjangan tangan Ibu sebagai pengawas. Betul. Mungkin seperti itu ya. Mohon dikoreksi kalau salah Bu ya. Mungkin seperti itu. Makanya saya kejar di situ. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah penggerak? Udah berapa yang di Batam gitu? Betul menuju separuhnya gitu Bu ya. Sekolah penggeraknya ada 8, yang mendaftar mandiri kurikulum merdeka itu 23, berarti kita sekitar 30-an, hampir separuh lah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Oke, itu penting Bu itu. Baik Ibu Lili, yang lebih penting lagi mungkin kita perlu sedikit memberikan pencerahan kepada pendengar kita atau pemirsa kita di alur podcast ini terkait pastilah ya Bu dalam menjalankan setiap tugas, aktivitas lain sebagainya, pasti di situ biasanya menemukan berbagai tantangan-tantangan khusus gitu. Nah, mungkin ada miskomunikasi dengan sekolah-sekolah yang Ibu awasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa digambarkan Bu, tantangan apa yang kadang Ibu hadapi ketika turun ke lapangan, ya sudah menjelaskan dengan begitu runtut, begitu rapi dan lain sebagainya, tapi terkadang ada karakter atau tradisi tersendiri di sekolah-sekolah tertentu gitu Bu, seperti itu. Ada nggak tantangan yang Ibu hadapi? Wah, ini kok susah kali diajak bergerak, bagaimana membenahi sekolahnya, pendidikannya supaya mutunya menjadi lebih bagus gitu. Dalam pengawasan ini seperti apa tantangan Ibu dapatkan? Pasti selalu ada ya. Jadi tadi yang seperti tadi Pak Arif sampaikan betul sekali bahwa kita tuh menghadapi karakter yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Kondisi sekolah berbeda-beda. Jadi memang tantangannya ya saya harus belajar banyak untuk bisa memahami kepala sekolah dan guru binaan yang saya hadapi. Jadi kalau di kurikulum merdeka itu kalau guru ke siswa itu ada istilahnya namanya pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, berdasarkan menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Nah, saya pun sebagai pengawas juga
tantangannya adalah saya harus bisa menyesuaikan pembinaan pendampingan yang saya lakukan dengan guru dan kepala sekolahnya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini yang tantangan yang inilah yang cukup ini luar biasa ya, karena itulah kenapa saya strateginya itu adalah dengan mengajak ngobrol itu tadi, ngobrol reflektif dan kreatif. Dengan ngobrol saya bisa ngikutin masalah masing-masing dengan kondisi latar belakangnya masing-masing. Tapi kalau saya masih berpegang pola lama yang direktif, sifatnya arahan, dominan mengarahkan gitu, itu belum tentu bisa masuk ya, karena mungkin arahan saya nggak sesuai, nggak pas dengan kondisi mereka. Nah, itu tantangan yang lain ya, tentunya memang ya ada hal-hal tertentu yang misalnya yang sifatnya kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan idealnya ya, karena pengaruh situasi kondisi sekolah yang mungkin tidak bisa terlalu optimal lah di situ ya melaksanakan. Nah, ini saya harus menyesuaikan, tadi lagi sekali lagi diferensiasi tingkat kesiapan sekolah. Jadi tingkat kesiapan, ada yang bisa jalan cepat. Jadi ini bisa kategori mahir. Mahir itu, Mbak ya? Mahir. Kita sekali kita obrol sekali ini sudah ketemu ini bisa langsung jalan. Tapi ada yang harus berulang terus ajak ngobrol ini. Nah, ini mungkin yang tingkat ya ini ya kesiapannya mungkin sedang berkembang gitu, atau tahap awal lah ya, atau ada mungkin tertutup betul Bu ya? Tertutup. Menjadi raja-raja kecil di raja-raja kecil di sekolah itu begitu. Dulu ada. Tapi ya? Dulu ada, tapi dengan sekarang tuh sudah mulai berkurang. Udah mulai. Karena di era Merdeka Belajar itu nggak bisa lagi yang sistem tertutup seperti ini. Sempat menemukan seperti itu. Iya, ini pemangku kepentingan di sekolah harus sudah membuka diri. Karena kalau di era Merdeka Belajar ini keterlibatan dari mitra-mitra, orang tua atau masyarakat atau pihak manapun itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau kita sering di webinar-webinar sering diingatkan nih kalau bicara tentang kurikulum merdeka, tentang era Merdeka Belajar. Kita itu membesarkan satu anak itu butuh dukungan satu kampung. Gak bisa kita sendiri. Besarkan satu anak itu butuh dukungan satu kampung. Nah, sama sekarang pendidikan itu kan sekarang gotong royong. Gak bisa lagi sekolah itu eksklusif. Dengan ininya sendiri itu nggak berkembang. Nggak berkembang dia susah berkembang. Menutup diri ya udah. Butuh harus ada mitra di situ. Mitra, apalagi orang tua ya, mitra utama. Terus masyarakat, dunia usaha industri, siapapun lah yang mau berkontribusi untuk bisa memajukan pendidikan itu sudah harus dirangkul. Jadi izin ya Ibu Lili, memang kalau saya mencermati ini paradigma pengawas dulu dengan sekarang ini kayaknya sudah jauh beda Bu ya. Kalau dulu kan masyarakat izin, mungkin kami bagian daripada masyarakat melihat pengawas itu salah satu tugas ya guru-guru yang sudah senior, sudah selesai jadi kepala sekolah, menunggu pensiun ya Bu ya. Jadi hanya sekedar menunggu waktunya saja sebetulnya. Artinya izin Bu, artinya dulu cenderung pasif. Nah, kalau dari penyampaian Ibu, saya lihat ini Ibu Lili ini cukup aktif gitu. Dan bagaimana melihat sekolah di Batam saja pengawas cuma 4, yang diawasi ada 70, belum lagi dikasih tugas tambahan ke daerah lain dan sebagainya. Nah, itu tantangan tersendiri lagi buat saya. Nah, itu saya bilang, wah ini sangat aktif beliau di sana saja. Jadi ini paradigma pengawas dulu dengan sekarang sudah jangan berbeda Bu, seperti itu. Dan kalau ada pengawas melakukan seperti masih zaman-zaman dulu, dia menjadi pengawas yang tertinggal Bu ya. Tertinggal, tidak dipakai berarti. Tertinggal dan akan dijauhi oleh sekolah ya jadinya Jadi datang terpaksa menerima jadinya ya. Betul. Jadi mudah-mudahan tidak lagi demikian. Teman-teman sudah banyak mulai berubah. Termasuk saya juga harus merubah diri ya. Luar biasa. Jadi tantangan tersendiri tadi tuh dengan 19 sekolah binaan harus membagi waktu supaya sekolah semua bisa terlayani dengan baik. Luar biasa Bu ya, dilakukan dengan berbagai model pendekatan sesungguhnya Bu ya. Sangat-sangat berat sebetulnya tugas pengawas ini ya. Kalau orang secara sekilas melihatnya ringan-ringan saja Bu. Betul.
Kan cuma disuruh datang keliling-keliling. Padahal sebenarnya tugasnya memang luar biasa di situ ya. Apalagi di era Merdeka Belajar tuh lebih lagi bahwa kita itu harus jadi pemberdaya. Jadi kalau sekolah yang sudah jadi sekolah yang berdaya, itu kan lingkungan belajarnya aman, nyaman, Bu, ya. inklusif itu semua anak terlayani dengan baik kebutuhan belajarnya. Lalu hasil belajar siswa meningkat. Kemudian budaya refleksi. Nah ini budaya refleksi kepala sekolah dan guru sudah terbangun. Nah itu ciri sekolah yang berdaya. Nah refleksi ini nggak mudah. Ini tantangan tersendiri juga bagi saya sebagai pengawas, karena itu saya tuh berusaha dengan ngajak ngobrol itu mengajak guru ngobrol reflektif ya. Membiasakan apa sih sejauh ini yang sudah kita lakukan, yang sudah baik kita apresiasi. Tapi kalau kita masih punya kelemahan, kendala, tantangan seperti apa kendala tantangannya, ayo kita obrolin, kita sama-sama cari solusinya. Nah, budaya refleksi ini yang mau dibangun. Mudah-mudahan sih kalau budaya refleksi ini sudah terbangun, refleksi umpan balik, itu kan kita akan cepat maju. Dan guru ke anak-anaknya juga begitu. Guru refleksi, anak-anak juga diajak refleksi. Setiap akhir pembelajaran, anak-anak refleksi. Apa sih yang sudah dia dapat hari ini? Apa dia yang masih belum? Nah, jadi kalau belum, kedepannya harus seperti apa gitu ya? Anak tuh harus bagaimana? Saya harus cari di sini, sehingga anak-anak tuh bisa jadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Itu harapan kita. Ya, saya sebagai pengawas berusaha bisa jadi role model di sini. Masih berusaha ya Pak, belum benar-benar jadi role model. Mudah-mudahan insya Allah Bu. Kayaknya sudah sampai ke situ kayaknya. Amin Bu. Izin ya Bu ya. Ini saya mencermati dari berbagai perbincangan kita ini, ada satu hal yang baru saya ingat Bu ini. Memang saya mau tanya dari tadi sebetulnya. Ada satu hal ini penting banget ini. Saya penasaran Bu Lili. Ibu Lili ini sebagai pengawas, apakah hanya memastikan bagaimana mutu pendidikan itu berjalan dengan baik, kualitas pendidikan, dan bagaimana aturan-aturan itu bisa berjalan dengan sebenarnya gitu. Tapi satu sisi dalam hal pengawasan keuangan bagaimana Bu? Dana bos misalnya. Ini kan apalagi baru-baru ini kan ada salah satu ya itu sudah lagi proses secara hukum gitu. Itu karena terkait dana bos gitu. Kalau terkait dengan hal seperti itu, apakah itu bagian daripada tugas Ibu juga memastikan pengelolaan dana bos itu sesuai dengan aturan Bu seperti itu? Ya memang kami punya tugas ada pemantauan 8 standar ya. Ada salah satunya standar pembiayaan. Bu ya. Jadi kami tugas pengawas itu kan memang memastikan bahwa sekolah itu melakukan sesuai dengan ini. Tapi kami kan bukan tugasnya seperti inspektorat, bukan auditor, bukan auditor. Jadi kita memastikan laporannya ada. Ada laporan ada. Tapi kita tidak mengaudit. Laporannya ada, laporan bulanan, laporan tahunan, program kerjanya RKS-nya ada, ya sampai sebatas itu. Tapi bagaimana yang ini kita tidak sampai sejauh karena kita bukan auditor. Bu ya. Cuma hanya sekedar mengetahui laporannya ada, secara administratif Anda sudah melakukan itu seperti itu. Itu penting. Saya agak penasaran masalahnya Bu. Agak penasaran ya, karena ini pun ya kan sudah menjadi perhatian kita semua gitu ya, publik. Kita lebih waspada, mawas diri supaya betul-betul ke depan itu ya hal-hal demikian pun bisa diantisipasi. Baik Ibu Lili, saya kira perbincangan kita semakin mau berakhir. Ternyata pemirsa pendengar Alur Podcast di mana saja Anda berada, ternyata semakin menarik. Ini sangat luar biasa. Tentu ya karena waktu-waktu momentum yang sangat ruang membatasi kita, tentu mungkin mudah-mudahan Bu Lili di lain waktu kita masih bisa bersua kembali membincang untuk kebaikan kita bersama. Sebelum Ibu Lili, sebelum kita akhiri perbincangan ini, kami dari Alur Podcast meminta sebuah statement, closing statement yang bagaimana menjadi sebuah kesimpulan bagi kita semua, yang mana hari ini kita membicarakan soal masalah pengawasan, masalah digitalisasi, dan termasuk persoalan merdeka belajar. Mohon sedikit penutup ya, kata untuk kita semua Bu. Silakan Bu Lili. Terima kasih.
Jadi pengawas di era Merdeka Belajar ini haruslah menjadi pengawas pemberdaya, pengawas penolong. Jadi pengawas yang bisa memberdayakan kepala sekolahnya, kepala sekolah yang berdaya akan bisa memberdayakan gurunya, guru yang berdaya akan bisa memberdayakan siswanya. Luar biasa. Nah, sehingga akhirnya satu sekolah itu menjadi sekolah yang berdaya. Sekolah yang berdaya itu punya ciri lingkungan belajarnya aman, nyaman, inklusif, menyenangkan. Kemudian hasil belajar siswa meningkat. Lalu juga semua program sekolah itu berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir, budaya refleksi itu tumbuh di sekolah. Nah, 4 ini yang jadi ciri bahwa ini adalah sekolah yang berdaya. Nah, sebagai pengawas, saya harus memulai dari saya sebagai role model. Bagaimana saya memberdayakan diri saya, kemudian bisa membantu mengembangkan teman-teman kepala sekolah dan guru, memberikan contoh bagaimana relasi yang aman, nyaman, menyenangkan, kemudian berpihak kepada kebutuhan kepala sekolah dan guru. Oh, luar biasa. Makasih banyak Ibu Lili, begitu banyak memberikan pencerahan untuk kami semua di Alur Podcast ini. Ya, mudah-mudahan ini bukan pertemuan bincang-bincang terakhir di antara kita, Bu ya. Teman-teman semua kru, tentu kita patut mengucapkan terima kasih. Dan pemirsa, di mana saja Anda berada, tentu membincang pendidikan sekali lagi tidak ada habis-habisnya. Kita terus harus belajar, saling berbagi, saling mencerahkan, tentu untuk kemajuan pendidikan kita, khususnya di Kepri ini. Kita berharap Ibu Lili sehat selalu, terus diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga beliau bisa melaksanakan tugas dengan lebih dan semakin maju untuk beliau. Saya kira demikian, kita sama-sama mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lili dan tentunya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Mudah-mudahan kegiatan yang positif semacam ini terus berlanjut dilakukan demi untuk kebaikan bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian saya selama memandu acara ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini untuk kita semua dan bermanfaat untuk semua. Demikian, billahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.